Moldi, dan kita akan melakukan video yang sebenarnya udah lama banget gak kita bikin ya. Kita tuh punya segmen sebenarnya kenalan sama brand, dimana kita ngebahas satu produk hanya dari satu brand tersebut untuk melihat seberapa diverse asik gaya pakai bahasa Inggris, seberapa banyak gitu produk-produk yang mereka keluarin. Tapi untuk yang ini tentunya nggak semua produknya nggak akan dibahas, karena brand yang satu ini sebenarnya bukan brand yang perlu dikasih introduction lagi gitu. Brand kali ini yang kita bahas adalah namanya Vivan. Yap, kita pasti udah pernah tahu yang namanya Vivan, karena mereka dari dulu udah bikin power bank, terus juga ya seluruh aksesoris gadget lainnya lah gitu. Cuman sekarang saya tuh sebenarnya bikin video ini karena waktu itu saya butuh kabel kayak MagSafe gitu lah, yang ada magnetnya gitu, dan ternyata bagus. Makanya berawal dari situ langsung aja saya beli beberapa produk dari Vivan yang lucu-lucu, menarik, dan mungkin kalian butuhin. Sekalian saya mau jelasin apa sih perbedaannya dari tiap produk tersebut. Dan saya bikin kayak gini juga untuk memperingati, karena bentar lagi kita 12-12 ya. Ada Harbolnas, bisa di mana aja kalian beli, terserah. Terserah lah belinya di mana ya sekarang. Di Shopee boleh, di tempat lain boleh. Sebut dong. Aduh, namanya cinta tuh susah. Yaudah, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ini dia yang saya langsung kepincut ketika melihatnya. Ini adalah Vivan MG Series. MG Series ini adalah magnetic series maksudnya ya. Jadi ada beberapa tipe, ada MGM yaitu yang magnetik tapi kabel depannya adalah micro USB, MGC untuk yang USB Type C, dan MGL buat yang iPhone. Dan yang sekarang yang akan kita unboxing adalah yang iPhone dulu ya. Ininya nanti dikesampingin dulu. Ini dia produknya. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat langsung dari packagingnya ini tuh langsung kelihatan kayak cukup informatif ya. Ini yang kayaknya saya lihat dari box Vivan kali ini, karena seingat saya dulu box-boxnya nggak kayak begini. Dia cukup informatif, dia ngasih key selling point. Terus juga ada fast chargingnya itu sampai berapa ampere, arusnya bisa lewat berapa ampere, dan dia punya sleep friendly LED light ya. Jadi ada lampunya, nanti kita akan tes biar sobat bisa ngelihat ya lampunya kayak bagaimana. Jadi langsung aja kita unboxing. Oke, langsung kita buka. Iya, ini dia. Pertama isinya itu adalah, wow, ini kabelnya ini punya material sangat tebel. Saya nggak nyangka setebel ini. Yap, kabelnya cukup oke. Dan ini dari bahan apa, kalian tahu nggak, kain yang polyester? Sepertinya sih itu deh. Jadi bukan tipe ya, kan ada yang pakai logam kayak gitu. Yang ini mah enggak, ini pakai polyester, dimana salah satunya juga jadi nggak bikin lecet ke gadget atau power bank kita yang nantinya kalau punya. Dan bagian depannya ini ada secuilnya ini. Ini bisa nempel secara magnetik. Magic. Ini yang sengaja saya mau cobain di iPhone saya. Jadi nanti dia bisa selalu nempel di sini si colokannya. Dan kabelnya colok ke power bank, ke charger kita yang ada di sini. Dan ya, langsung tempel. Cus. Yap, langsung ngecas ya. Aduh, ada istri saya cantik sekali. Ya, kelihatan ngecas, dan yang bisa sobat lihat di sini adalah dia itu ada LED-nya kecil. Ini yang jadi nilai jual mereka ya. Cuman untuk yang magnetik ini yang harus kalian tahu adalah dia memang support fast charging, tapi contohnya misalnya yang magnetik MGC nih ya, dia tertulis bisa sampai 3 ampere, tapi untuk kapasitas maksimum watt yang bisa lewat di sini adalah 15 watt. Jadi bukan fast charging sampai di atas, kan sekarang fast charging udah ada sampai 25 watt, Xiaomi itu 30 watt gitu, Oppo itu bisa sampai 65 watt. Ini nggak support protokol tersebut karena memang ketika di ujung sininya itu bentuknya seperti 4 pin
4 pin logam yang mana itu akan mengurangi arus yang bisa lewat gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk mencari fast charging itu bukan yang ini, tapi ini nilai jualnya adalah convenience. Gampang, tinggal dipencet aja. Tinggal dipencet, ces, langsung aja nempel gitu ya dan langsung ngecas. Dan yang harus sobat ketahui adalah kenapa saya pakainya di iPhone. iPhone ini iPhone 11 Pro Max saya, dia itu memang disebutnya fast charging, tapi kemampuan fast charging Apple tuh nggak secepat Android ya. Dia ini fast chargingnya baru support sampai 18 watt aja gitu. Jadi kalau bisa ngisi ini sampai 15 watt, well, nggak begitu ngaruh. Kenapa kerasa cepat kalau di iPhone? Karena kapasitas baterai yang tidak sebesar di Android. Itu jawabannya ya. Jadi itu yang sedikit saya pengen bahas. Kok Apple nggak harus berapa watt tapi cepet bang? Ya itu jawabannya. Dan ada varian yang lain. Bahkan ujungnya aja ini saya pas lihat di tokonya Vivan, mereka jual ujungnya doang. Jadi kalau misalnya kabelnya kalian cuma pengen punya satu, nggak apa-apa. Sisanya ini micro USB, colok di smartphone kalian. Terus juga yang USB-C juga tersedia. Langsung aja untuk harganya. Nanti kerjaannya Iqbal ya, ngasih tulisan di sini. Ya Bal, oke mantap kerja. Jadi ada pilihannya USB-C berapa, micro USB berapa, dan iPhone berapa. Itu dia yang pertama untuk Vivan seri MG atau magnetic ini ya, magnetic charging cable. Selanjutnya kita akan buka dari seri yang lainnya. Nah yang ini saya melihat ada sesuatu yang menarik dari yang akan kita bahas ini, yaitu Vivan kabel seri VZ ya. Seri VZ ini dia itu tertulis bahwa dia punya fitur auto cut. Jadi ketika baterainya sudah full, dia otomatis nge-cut arus. Biasanya ini sebenarnya ada di mostly ini sih tipe-tipe kepala charger yang baru. Mungkin kalau misalnya kalian masih pakai kepala charger yang lama gitu ya, kalian bisa pakai ini karena dia punya fitur Smart Power Off. Kita mulai aja dari saya ada dua nih, ada yang Lightning, ada yang Type C. Kita cobain yang Type C ya. Type C ini seperti yang sobat bisa lihat dari informasi di sini, ada Smart Power Off, terus ada soft LED light sama kayak si yang tadi ya seri magnetic, dan ada quick charge sampai 3 ampere. Nah, 3 ampere ini artinya bisa dipakai buat fast charging mungkin sampai 35 watt ya. Jadi buat quick charge dia bisa sampai ini tertulis bahwa support sampai Qualcomm Quick Charge 3.0 gitu. Langsung aja kita buka. Taram. Ya. Di tampilannya kayak gini. Yang saya suka itu juga sekarang jadi lebih simple dan terlihat mewah ya. Ada kartu garansi buat kabelnya. Dan ya di sini seperti biasa kalian dapat velcro strap seperti yang tadi, setiap kabel Vivan dapat velcro strap kayaknya. Dan untuk materialnya juga masih pakai material polyester. Jadi pakai kain gitu ya. Yang harusnya sih ini akan ngaruh ke ketahanan lamanya. Dan ya itu dia, dan saya mau cobain. Katanya ada Smart Power Off. Jadi saya mau coba apakah ngaruh ini Smart Power Off-nya. Tanda-tandanya apa kalau dinyalain gitu. Di sini sobat bisa lihat lampunya nyala. Ya, kita akan coba sama HP ini. Oke. Dia ini keluar notifikasi turbo charging ya. Yang artinya berarti dia support fast charging. Support ini untuk HP Xiaomi. Kayaknya ini belum launching di HP-nya. Kalian pasti tidak tahu ini HP apa kan? Ya, saya tidak akan ngomong ya. Jadi di sini terlihat ya, Mi turbo chargernya nyala dan kemudian dia mati. Saya pengen lihat di pojok kanan atasnya itu terlihat masih ngecas sih. Tapi untuk yang ininya kayak kedap-kedip. Saya nggak tahu artinya apa. Saya coba di HP lain yang nggak penuh. Kali aja ada yang berbeda ya. Oke. Nyala, ngecas, dan ya kayaknya memang dia punya animasi kedap-kedip seperti itu untuk bagian lampunya, which is cool.
yang saya masih belum tahu apakah kita harus nunggu lebih lama sampai auto power kick off-nya itu auto power cut-nya itu dia kicks in gitu, kapan. Ya, seperti yang sekarang kalian bisa lihat di alat pengukur saya ini. Jadi sebenarnya kalau dari indikator dia itu stop apa enggak itu ada di lampunya yang sudah diem dan menyala aja. Ya, dia diem dan nyala aja. Karena di sini kelihatan bahwa yang arus yang masuk itu hanya 0,1-0,2 watt aja daya yang masuk ke dalam smartphone yang sudah di full charge ini. Jadi terlihat bahwa memang auto cut-nya itu nyala. Ditandai dengan dia itu akan nyala terus, kan awalnya kedap-kedip ya, dimming kayak gitu. Tapi ketika dia sudah full, dia akan diem kayak begini. So, it works. Nice one. Ya, ini dia Vivan VZ series. Ada Lightning, ada Type C, yang micro saya, mohon maaf saya nggak sempat lihat ya. Tapi kalau memang pengen cari yang support fast charging dan ada auto cut-nya biar aman, ambil yang seri VZ ini. Harganya silakan Bal. Ya, kerja. Bagus. Bagus. Tadi magnetik udah, terus yang fast charging udah. Dan yang sekarang ini adalah seri mungkin cocoknya buat anak-anak muda ya. Yang silikon biasa. Kalau tadi kan pakai polyester. Ini yang silikon biasa. Bandrol harganya tentu jadi lebih murah ya. Dan ini adalah seri VS. Ada VSC yang artinya buat Type C. Ada VSL buat Lightning. Dan ada VSM buat micro USB. Di bagian depannya terlihat bahwa nilai jual utama dari si seri VS ini adalah no fear of bending, nggak takut kalau misalnya kabelnya cepat rusak gitu ya. Dan juga easy to store dan quick charge. Ada quick charge 3.0 di sana untuk yang seri Type C. Terus juga yang Lightning 2,4 ampere dan ini 2,4 ampere. Ya, itu dia yang bisa masuk ke sini. Nanti kita akan coba lagi fast charging-nya nyala apa enggak. Kita akan coba juga. Kita buka dan ini warnanya saya suka banget ya. Warnanya tuh kalau merah biasa, biru juga ada lah yang bikin warna merah sama biru yang cantik kayak begini. Dan yang ini tuh warnanya hijau. Wow. Ada kartu garansi dan tanggal produksinya juga disebutin sama Vivan, jangan di kemana-manain karena ada garansinya. Dan wow, Om pegang dah. Biasanya silikon itu nggak bukan pegang tangan saya. Aduh, juga pakai pasir nih. Lucu. Lemes banget ya. Lemes. Jadi mungkin ini yang dia tulis kalau dia no fear of bending, tapi sekali lagi dia selalu disediakan sama velcro ya. Dan ini tuh lemes banget kabelnya. Tuh. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kelilit-kelilit karena memang bisa dililit kayak begini. Kan ada yang silikon yang cukup stiff ya, tapi yang ini tuh lebih lentur. Ya, lebih lentur dia. Lucu banget dia. Duing. Ya, itu dia untuk yang seri VS. Dan ya, seberapa cepat dia bisa ngecas kita sekalian cobain aja ya. Nah, kita coba lagi dengan menggunakan alat ini. Orang-orang pasti nanya ini alat apa bang? Ya ini namanya voltmeter apa? Ketika pertama dia nyala di 5 volt dan ketika dicolok, cing, dia biasanya support nih quick charge-nya nyala. Oke, sekarang quick charge nyala dan Mi turbo charge. Di sini nge-refresh dia ke 0 dulu dan akan coba di 7 volt. Dia belum kicks in. Nah, dia baru nge-kick nih. Baru nge-kick fast charging-nya ke 21 watt. Ke 21 watt 25 karena sebenarnya smartphone yang saya tes ini dia bisa maksimum sampai 35 watt. Harusnya kalau misalnya lagi di kondisi 0 gitu ya, dia itu bisa cepet. Tapi kan skema fast charging itu nggak selalu di 35 watt ngecas terus. Tapi ketika di awal dia ngecas 35 watt sampai sekian persen akan berubah gitu. Tapi yang jelas sekarang yang sobat bisa lihat adalah dia support fast charging di sini terbaca sampai 24 watt.
Apakah itu kapasitas maksimumnya? Belum tentu karena kita harus ini saya nggak tahu kepala charger yang kita pakai di sini dia support sampai berapa watt. Ada PD-nya sih power delivery-nya, tapi mungkin ini baru sampai Qualcomm Quick Charge 3.0. Qualcomm Quick Charge 3.0 aja 18 watt. Iya, ini lumayan cepet ya. Jadi untuk fast charging dia bisa pakai kabel yang ini. Oke, mantap. Itu dia. Untuk harganya sekali lagi bisa kalian lihat di sini. Dan ya, itu dia. Vivan ini mulai lucu produknya. Atau mungkin saya yang kelamaan nggak ngelirik ya, sampai sekalinya ngelirik karena ada yang MagSafe-nya itu. Jadi ketahuan sekarang kalau misalnya produk-produknya tuh unyu-unyu. Tadi kabelnya, sekarang ke kepala charger. Oke? Kenapa saya sengaja ngambil topik bahasan yang kayak begini? Karena iPhone itu udah nggak ada kepala chargernya. Dan orang-orang pada bingung, waduh gak ada kepala chargernya, bagaimana ini? Gitu. Padahal gampang, banyak banget produk yang bisa kalian pilih. Dan mungkin salah satunya adalah Vivan ini. Dan saya akan bahas semuanya, yang mana tiap-tiap produk di sini kepala chargernya itu beda-beda kemampuan chargingnya. Yang ini adalah namanya Vivan Power Oval 3.0 versi kedua. Ya, dia itu punya output 3 ampere dengan output maksimal 18 watt. Kalau misalnya kalian pakai iPhone 11 Pro, ya, dia bisa sampai 18 watt. Ini aja udah cukup. Oke? Kalau misalnya udah punya smartphone yang support 35 watt gitu, pakai ini ya tentu jadinya nggak cukup gitu. Kalian nggak mendapatkan kemampuan maksimal dari smartphone tersebut. Jadi beli fast charging itu kadang orang-orang tuh pada pengen cari yang kepala chargernya kenceng ya. Iya, kalau misalnya kepala chargernya kenceng ngecasnya, tapi si smartphone-nya itu nggak support, tetap aja nggak akan bisa jalan gitu ya. Jadi pastikan kalian tahu smartphone kalian tuh kemampuan fast chargingnya tuh secepat apa, pakai protokol apa, Qualcomm Quick Charge kah, udah support power delivery kah. Jadi baru beli kepala chargernya, seperti itu ya. Ini Power Oval ini kayak misalnya kalian lihat di kepala charger bawaan Samsung kali ya, adaptive fast chargingnya, dimana ini terlihat cukup mudah untuk dibawa travel kemana-mana dan support fast charging 18 watt. Untuk kabelnya disediakan lagi dapet nih dari sini, tapi tentu bukannya nggak bagus, tapi beda sama yang kalau misalnya kalian beli tadi ya, kepala charger langsung gitu. Dan ya, ini support 9 volt atau 12 volt 1,5 ampere. Yang artinya 12 tambah 6. Ya, 18 watt. Kemampuan maksimum ada di 18 watt. Kita akan coba tes sekarang. Nah, itu dia. Quick charge-nya nyala. Dan langsung sobat bisa lihat perubahan volt. Jadi dia tuh ada kayak mekanismenya gitu. Oke, smartphone-nya support, terus dia akan ngasih sinyal ke si kepala charger bahwa oke, kita akan pakai protokol yang mana. Mau yang 5 volt 2 ampere, mau yang 12 volt 1,5 ampere. Yang hasilnya ya perubahan wattnya ini. Dan kalian bisa lihat di sini yang sekarang masuk adalah 8 volt 1,7 ampere atau sekitar 15 watt. Karena sebenarnya smartphone ini nggak kosong-kosong amat. Yang saya pakai ini dia udah setengahnya terisi. Jadi ya dia masuk segitu. Tapi artinya si kepala chargernya ini dia berarti masuk yang 9 volt 2 ampere ya. Sekitar di 9 volt 2 ampere. 9 volt nih 1,6 ampere kalau di sini kebacanya. Jadi di situ belum ke kemampuan maksimalnya, yaitu di 12 volt 1,5 ampere. Jadi memang nggak hanya smartphone yang pintar, tapi tiap-tiap kepala charger atau kabelnya sekarang sudah disediain chip-chip kecil yang bisa nentuin dia mau pakai yang mana. Oke? Itu dia si Vivan Power Oval 3.0. Kalau misalnya sobat mau yang lebih ngebut lagi, saya ada lagi produk yang lainnya. Ini dia Vivan Power Blitz. Vivan Power Blitz ini yang saya suka adalah dia nggak hanya punya output satu, dan dia itu udah support yang namanya power delivery. Power delivery ini adalah fast charging protokol yang lebih universal, yang kedepannya semuanya pakai power delivery. iPhone pakai power delivery, beberapa smartphone juga udah pakai power delivery, udah support, dan bahkan Nintendo Switch pun pakai power delivery. Jadi semuanya pakai protokol yang sama biar ngecasnya itu lebih oke ya. Lebih gampang gitu, kagak ribet gitu. Ini pakai Qualcomm Quick Charge apa sih gitu. Jadi itu yang akan memudahkan kita nantinya. Dan kelihatan ada
outputnya maksimum untuk arusnya sampai 3 ampere dan wattage-nya sampai 30 watt dayanya. Itu dia, kalau misalnya 30 watt atau 33 watt gitu ya, smartphone yang bisa support itu kayak Xiaomi Mi 10 gitu udah bisa pakai power bank ini. Ukurannya sedikit lebih besar tentu karena dia ngasih power yang lebih besar ya, biasanya buat heat dissipation biar nggak terlalu panas, atau juga biar, dan itunya juga lebih gede kan untuk MCB-nya itu, MCB lagi. Gue ngomongnya MCB melulu. Oke, port ininya ada 2, ada USB Type A dan ada USB-C. So, yang kalau misalnya sudah support power delivery, maka kalian butuh kabel C2C. Saya sebenarnya punya kabel C2C-nya Vivan, tapi saya nggak bawa lagi hari ini. Oke, jadi ini buat support pakai si power delivery-nya. Oke, let's go. Kelihatan 5 volt. Tapi ketika kita colok, dia akan langsung notice berapa? Masuk 5 volt 2 ampere. Oke, dia masih bisa lebih kencang, quick charge. Dan ya sampai quick charge saja, nggak support sampai yang Mi power charger itu. Tapi di sini mungkin belum terbaca semua. Oke, dia kick sekarang 13 watt ya, masuk sekitar 13 watt. Ini berarti ke Qualcomm Quick Charge 3.0-nya yang masuk ya, yang 15 voltan itu ya, 15 watt itu. Jadi memang ini dari smartphone-nya yang secara otomatis ketika sudah 50% dia akan nge-hold di 15 watt. Tapi ini sekarang lagi di 9 volt 2 ampere sih. Jadi masuk hampir ke 18, itu sekarang 16 wattan dia masuk. Jadi support fast charging Qualcomm Quick Charge 3.0-nya yang dipakai saat ini ya. Berarti ini memang berguna sesuai dengan spesifikasinya. Nice. Oke, itu dia si Vivan Power Blades. Kita mulai lagi, perlahan wattage-nya akan naik dan fungsinya juga akan berbeda gitu. Nah yang sekarang ini buat yang memang sering berpergian. Saya nggak tahu, mungkin walaupun di masa pandemi ini kalian tetap harus berpergian, yang penting jaga kondisi, jaga jarak 3M, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Oke? Iman, aman, imun. Ya itulah. Saya lupa. Ya, itu dia anjuran pemerintah. Ya, sekarang ini namanya Vivan Power Boost. Kelebihan dari dia adalah dia sedikit lebih cepat, yaitu bisa sampai 45 watt dan maksimum output 5 ampere, support power delivery. Jadi ini sebenarnya bisa buat MacBook, tapi ada MacBook kan sampai 65 watt ya. Ya, bisa begitu. Dan dia punya ukuran buat travel. Itu dia kemampuan dari si Vivan Power Boost ini. Untuk harga seperti lihat. Oh, untuk tampilan ininya lebih mewah ya. Jadi kalian bisa ngintip dulu sebelum membeli. Bentuknya seperti ini, kecil gitu. Pinter sih. Jadi sebelum beli kalian udah tahu bahwa ukuran dari si travel charger ini akan kecil. Dia ada Smart ID teknologi, recognitive device, ada fireproof material, jadi anti kebakar ya. Ada over voltage protection, overheat protection, dan overcurrent protection. Apakah dia bisa memproteksi dari patah hati? Saya tidak yakin. Tawa mulu lu kalau yang begini-begini lu. Warranty card seperti biasa ada. Dan ya, ini dia tampilannya. Travel charger karena dia sebenarnya punya, kita cuma dikasih satu kepala buat yang buat di Indonesia ya, tipe Indonesia. Tapi kalau misalnya buat di luar negeri kalian bisa pakai yang ini aja, bukan yang tipe 3 berarti ya. Kan ada tuh tipe 3 tuh namanya apa sih, saya nggak hafal. EU. Oh, ini EU tuh ini, EU tuh yang ini. Jadi kalau misalnya kalian ini buat di China ya Om, lupa saya. You and I. Apa dah? Oke, itu dia. Jadi ini sebenarnya lebih compact lagi untuk kalian yang berpergian ke luar negeri gitu. Dan kalau mau pakai ini sebagai sehari-hari juga bisa. Kalian tinggal masukin kepalanya dan nggak bikin ukurannya jadi makin besar, cuman bagian depan sini aja. Tinggal copot aja juga bisa ya. Jadi cukup nice design, ukurannya compact, tapi ini kerasa banget kalau dia nih solid ya.
solid banget si kepala ininya, si kepala chargernya. Dan sobat bisa lihat ada lampu LED, terus juga ada USB Type A dan buat Qualcomm protokol, Qualcomm Quick Charge protokol, dan ada power delivery buat yang lebih cepet lagi. Oke, itu dia. Kita akan coba sekarang. Cus. Seharusnya yang kita dapatkan adalah sama kayak tadi, maksimum di sekitar 18 sampai 15 watt ya. Ini masih belum kicks in. Ntar kita lihat biasanya dia ngecek dulu, ada waktu nggak langsung oh yo fast charging gitu, quick charging, tapi dia ngecek dulu supportnya berapa, dan ini udah masuknya 18, 11, 13 watt masuk. 13, 12, 13 ya harusnya sekitar sampai 15 sampai 18. Sekali lagi ini karena si HP-nya sudah kecas setengah. Jadinya dia nggak nge-kicks 18 terus, dan ini masuk sekarang 16 watt. Ya, berarti bener ya sekitar segitu ya. Dia pakai 9 volt 2 ampere yang dipakai di sini sekitar segitu. Yang masuk realnya sekitar 15 sampai 16 watt. Jadi fast chargingnya bekerja dengan cepat. Sayangnya saya nggak ada kabel si Tusia buat ngasih lihat kalian. Pokoknya itu, it works. So sejauh ini tidak ada masalah. Dan yang terakhir yang harus saya bahas, dan beberapa sebenarnya minta sebagian pembahasan ini sih, mengenai charger gun. Ini adalah gun. Buat kaskus, Pak. Yoi, kayak anak kaskuser. Iya, ini charger gun. Wah, ya, kaskuser. Jadi charger gun ini adalah gallium nitrat. Ya, gun ini adalah gallium nitrat. Jadi biasanya selama ini kepala charger itu dia pakai silikon sebagai yang mana ya selama ini sebenarnya works well, tapi diganti sama gun karena gallium nitrat ini dia bisa punya ketahanan terhadap panas yang lebih oke. Jadi si charger itu nggak akan terlalu panas. Yang mana karena tidak terlalu panas, jadi bisa di-push lebih gede lagi untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi. Makanya sekarang chargernya bisa sampai 65 watt. Jadi kalau misalnya punya Nintendo Switch atau cari kepala charger buat MacBook, kalian bisa pakai charger gun ini. Dan ukurannya bisa jauh lebih kecil daripada charger MacBook biasa ya. Nah, gun atau gallium nitrat ini Asort has a third generation of semiconductor material. Ya, kalian bisa baca ya. Tapi packagingnya sekarang tampak mewah ya dari si charger gun ini. Untuk harganya sekali lagi sobat bisa lihat di samping saya. Saya kagak hafal. Jadi daripada saya baca satu-satu ya kalian bisa langsung lihat aja. Ya, dia itu punya maksimum output sampai 65 watt. Jadi ada dua. Ya, ini untuk PD-nya itu ada dua port ya, PD1 dan PD2. Jadi bisa power delivery, ngebut bisa dua-duanya. Tapi tentunya nanti akan terbagi si 65 wattnya ini nggak langsung dua-duanya 65 watt gitu ya. Dia hanya output maksimum di 65 watt. Jadi kalau pengen dapetin kecepatan maksimumnya, pakai di satu aja. Terus tetap ada USB A yang dipakai, ini bisa sampai Qualcomm Quick Charge 4.0. Oke, nyala. 5 volt dan dia akan ngecas. Cing. Iya. Langsung masuk 7 watt, 8 watt. Kita lihat dulu maksimumnya di mana. Ini memang udah 50%. Oke, dia nge-reset. Dan habis ini biasanya langsung ngebut ketika layarnya mati. 8 volt. Cung. Ya, sepertinya ditahan di 15 watt. Tadi sempat ke 16 tapi mundur lagi ke 15. Jadi memang itu ditahan dari si smartphone-nya. Jadi kalau pengen dapetin 65 watt kita harus ada kabel C2C dan MacBook. Tapi MacBook saya udah lagi penuh baterainya. MacBook itu juga dicolok terus ke jadi desktop. Jadi kita belum bisa ngasih lihat ya. Tapi setidaknya untuk fast charging yang ininya it works. Itu dia untuk video kali ini. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa perbedaan dari si kepala charger, dan pastikan beli kepala charger yang sesuai sama smartphone biar dua-duanya itu kepake. Kalian nggak bisa pakai kepala charger yang terlalu cepet untuk si smartphone-nya, karena yang kepake ya hanya kapasitas maksimum yang bisa smartphone
pakai gitu, karena dia smart, dia bisa ngatur sendiri. Woi, gua saat ini yang baru bisa support Qualcomm QChat 3.0, mau dipakai 4.0 pun nggak akan masuk si 4.0-nya itu, nggak akan masuk 65 wattnya kalau misalnya cuma support si Qualcomm QChat 3.0. Jadi memang beli sesuai sama kebutuhan si smartphone itu sendiri ya. Kalau misalnya ngomongin investasi, tentu kedepannya kita akan beralih ke charger gun ini, yang gallium nitrate ini, karena semakin cepat itu ya tentunya kalian nggak akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk si HP-nya tuh akan stay idle di meja untuk selama ngecas gitu. 65 watt itu bisa ngecas sampai 100% dalam waktu sekitar 30 menit. Jadi sangat-sangat cepat. Dan itu ini bisa dipakai buat Nintendo Switch juga gitu ya, buat game, bisa buat kebutuhannya, jadi bisa dipakai buat hal-hal yang banyak gitu. Nintendo Switch, MacBook Pro, dan ya beberapa yang udah support sampai 65 watt. Huawei juga bisa ya, jadi kalian bisa pakai itu dia. Dan itu dia aja untuk video kali ini. Pastikan kalau misalnya pengen beli aksesoris, kalian berarti sekarang udah kenal sama Vivan dan produk-produk apa yang dijual. Tentunya favorit saya, dan alasan kenapa video ini dibuat adalah saya suka yang tipe magnetik, dan saya akan pakai ini. Walaupun nggak fast charging sampai 18 watt, tapi it works dan convenient. Itu yang saya suka dari si magnetik ini. Tulis aja di kolom komentar apa yang jadi favorit kalian ya, pengen yang mana gitu. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Selamat Harbolnas, selamat belanja. Dan kalau mau beli Vivan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari Moldy, ketemu lagi di video yang lainnya. Moldy out.